Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri dengan hati yang hening dan penuh syukur untuk menyambut Allah yang telah hadir di tengah-tengah keluarga kita di dalam ibadah daring pada pagi hari ini. Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat hening. Cukup. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Serta jiwa tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu, hingga aku ini sungguh beribadah sama seperti malaikat dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan, akan kulakukan. Jemaat kekasih Tuhan, marilah ibadah kita kuduskan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya tetap selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Jemaat disilakan duduk. Manusia diciptakan dalam kehendak bebas. Manusia bebas memilih untuk hidup menuruti keinginannya sendiri atau taat kepada firman Allah. Tetapi dalam kehendak bebas itu, manusia harus mempertanggungjawabkan pilihannya. Mereka yang berkajang dosa akan berakhir pada kematian yang kekal, tetapi mereka yang hidup dalam kebenaran akan menerima kemuliaan dalam hidup kekal. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa
Bapak Ibu yang kami kasih, jika kita melihat hidup kita pribadi lepas pribadi, pasti kita akan merasakan bahwa kita tidak sempurna, karena ada dosa kita di dalam hidup kita. Mari kita berdoa mengakui dosa itu secara litani. Ya Tuhan, Engkau telah membebaskan kami dari kuasa dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Seharusnya kami tidak lagi hidup sebagai hamba dosa, melainkan menjadi senjata kebenaran di tangan-Mu. Tetapi kenyataannya, seringkali kami hidup hanya menuruti keinginan nafsu, sehingga kami menyerahkan tubuh kami kepada dosa dan dipakai sebagai senjata kelaliman. Ampunilah kami ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus, kami mengakui dosa dan kehinaan kami. Di muka Tuhan Yesus betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur pada dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara yang sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan, terimalah berita anugerah sebagaimana dinyatakan dalam surat 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai dengan 10 yang demikian. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa.
Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, bagi kita yang sudah diampuni, melalui surat 2 Timotius 1 ayat 18, Tuhan mengendaki, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Mulai sekarang kami akan menjadi senjata kebenaran di tangan Allah. Majulah Tuhan Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri jalan di depan. Majulah iring-iring panji cemerlang. Majulah Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Masa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Alam maut tak sanggup menjatuhkannya. Kristus memenuhi isi janjinya. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Jemaat disilakan duduk. Kekasih Tuhan, marilah sekarang kita bersama-sama menerima pewartaan sabda sebagai petunjuk hidup baru dari kita. Sebelum kita bersama-sama menerima firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan bersabda bagi kami sekalian, sehingga kami boleh menerima kebenaran sebagai suluh kehidupan kami yang baru. Kami mohon Roh Kudus menyertai, menolong kami untuk mengerti, percaya, menyimpan dan melakukannya dalam kehidupan kami. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-12 sampai dengan 23, demikian kesaksian akan firman Tuhan. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan hidupmu kepada sebagai seorang hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu,
yang harus kami taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang, karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengar dengan setia, yang percaya dan memelihara firman Tuhan itu. Haleluya. Ibu bapak dan saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Tadi saya mengambil tang ini dari kotak perkakasnya Komisi Multimedia. Saya ambil sebagai alat peraga. Nah, saya ingin bertanya, kalau bapak ibu saudara, anak-anak semua memperhatikan tang ini, menurut bapak ibu saudara semuanya, tang ini baik atau jahat? Saya ulangi, tang ini baik atau jahat? Jawabannya pasti tergantung. Tergantung tang ini ada di tangan siapa dan tergantung tang ini dipergunakan untuk apa. Di tangan seorang mekanik tang ini menjadi baik karena akan dipakai sebagai perkakas untuk memperbaiki sesuatu. Mungkin memperbaiki listrik, mungkin memperbaiki kendaraan atau memperbaiki yang lain. Tetapi di tangan seorang kriminal tang ini menjadi jahat. Karena mungkin tang ini akan dipakai untuk memotong pagar kawat supaya bisa masuk ke halaman orang. Dipakai untuk membuka pintu dan jendela secara paksa supaya bisa mencuri. Jadi jahat karena tang ini bisa merugikan dan mencelakai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baik atau jahat tergantung orang yang menggunakan tang ini. Baik atau jahat tergantung man behind the gun. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam surat kepada jemaat Roma, Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia itu juga bisa diibaratkan sebagai senjata. Nah, baik buruknya manusia sebagai senjata tergantung ia ada di tangan siapa. Kalau ia ada di tangan kuasa dosa, maka ia akan menjadi senjata kelaliman yang membuahkan banyak kejahatan. Tetapi kalau ia ada di tangan Allah, maka manusia yang jadi senjata itu akan menjadi senjata kebenaran yang kemudian akan menghasilkan banyak berkat, banyak sukacita di dalam kehidupan. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-13, Rasul Paulus menulis, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup.
Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, manusia ibarat senjata. Di tangan iblis dia akan menjadi senjata kelaliman, di tangan Allah dia akan menjadi senjata kebenaran. Tapi sebagai senjata manusia berbeda dengan tang ini. Tang ini tidak bisa memilih siapa tuannya. Tergantung siapa yang akan mengambil. Dia tidak bisa menolak apakah diambil oleh kriminal ataukah diambil seorang mekanik. Tetapi manusia dengan kehendak bebasnya bisa memilih siapa yang akan menjadi tuannya. Dia bisa memilih menjadi senjata kelaliman oleh kuasa iblis, oleh kuasa dosa. Tapi dia juga bisa menjadi senjata kebenaran oleh kuasa Allah. Kalau kita ditanya, kita mau pilih yang mana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi Rasul Paulus hidup manusia memang selalu menjadi ajang pertempuran antara yang jahat dan yang baik. Antara kuasa dosa dengan kuasa Allah. Oleh karena itu setiap orang yang percaya yang sudah diselamatkan oleh Tuhan harus memilih untuk menyerahkan hidupnya kepada Allah dan tidak boleh memilih untuk menyerahkan hidupnya pada kuasa dosa. Apalagi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, mereka tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia Allah. Pada ayat yang ke-14 Rasul Paulus menulis, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya apa sih bedanya hidup di bawah hukum Taurat dengan hidup di bawah hukum kasih karunia Allah? Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidupnya dipenuhi dengan tuntutan-tuntutan untuk harus melakukan ini dan itu. Larangan tidak boleh melakukan ini dan itu, dan tuntutan-tuntutan itu kemudian menjadi kuk yang membebani hidupnya. Apalagi dalam kelemahannya manusia akhirnya harus menyadari bahwa ia tidak bisa melakukan Taurat itu dengan sempurna. Sehingga alih-alih Taurat itu membawa keselamatan, Taurat itu justru hanya menunjukkan betapa banyaknya dosa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi orang yang hidup dalam kasih karunia, ia sadar bahwa dirinya sudah dibebaskan dari dosa, sehingga ketika ia melakukan kebenaran, maka kebenaran itu dia lakukan dengan sukacita. Bukan sebagai beban, bukan sebagai tuntutan-tuntutan yang berat. Karena sekarang dia berhadapan dengan Allah yang penuh belas kasih. Allah yang senantiasa siap untuk mengampuni. Dan bukan berhadapan dengan Allah yang menjadi hakim yang siap untuk menghukum. Itu bedanya orang yang hidup di bawah Taurat dan orang yang hidup di bawah kasih karunia Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kekuatan kasih karunia itu luar biasa, bisa mengubah hidup manusia. Kekuatan cinta itu luar biasa, bisa mengubah hidup manusia. Saya ingin berikan contoh diri saya sendiri. Ketika saya kuliah dulu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya termasuk perokok. Kalau sehari menghabiskan 2 bungkus itu ringan, sedang, atau berat? Tergantung, tapi biasanya orang mengatakan perokok beratnya sehari saya habiskan 2 bungkus. Rokok kretek yang gak ada filternya itu. Kalau nggak punya duit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya bisa merokok, saya gabung dengan teman-teman yang lain urunan tuku mbako. Gaeting we, ngelinting dewe. Nek ming cukup go tuku mbako, garet entek, golek koran tinggo nglinting. Itu yang saya lakukan pada waktu itu.
Saya pernah mencoba untuk berhenti berkali-kali tapi rasanya berat. Tidak pernah bisa. Kalau sehari saja tidak udut, tidak merokok, mulut ini rasanya kecut. 2 jari ini rasanya gemetar kalau enggak ngepit rokok. Isi kepala otak ini rasanya tumpul kalau tidak ada asap yang ngebul di depan wajah. Orang iso mikir. Tahun 99 ketika saya masuk ke Karanganyar bulan Januari, saya masih seorang perokok. Tapi begitu saya menikah, saya punya anak dan saya tahu kemudian anak istri saya itu menderita asma yang asmanya kambuh setiap kali terkena asap rokok atau abu rokok di asbak. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, tiba-tiba saya berhenti. Ya berhenti begitu saja, tanpa kesulitan, tanpa teori, tanpa beban, berhenti begitu saja. Kok bisa? Jawabannya ya karena saya mengasihi anak istri saya. Karena saya mencintainya. Cinta itu punya kekuatan yang besar yang kemudian mengubah diri saya, mengubah cara pandang saya, mengubah kebiasaan saya. Begitulah cinta kasih Allah yang dinyatakan kepada setiap orang percaya yang membuat ia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, sanggup mengubah hidupnya untuk melakukan kebenaran bukan sebagai sebuah beban, tapi kebenaran dilakukan dalam sukacita karena cinta Allah. Tidak dalam ketakutan karena yakin dan percaya bahwa kalaupun melakukan kesalahan, Allah sudah menyiapkan pengampunan. Ibu bapak dan saudara yang dikasih Tuhan, itu luar biasanya cinta kasih Allah, anugerah kasih Allah yang membuat kita mampu melakukan kebenaran dalam sukacita dan bukan lagi dalam beban yang berat, bukan lagi dalam tekanan. Karena Allah menyediakan pengampunan bagi kita. Nah Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus sadar bahwa tanpa hikmat penjelasan seperti ini bisa membawa orang pada sesat pikir. Jika hidup di bawah kasih karunia berarti pasti mendapat pengampunan, lalu orang bertanya, apakah berarti kita bebas untuk berbuat dosa? Toh nanti kalau kita berbuat dosa pasti diampuni. Toh nanti kalau kita melakukan kesalahan, pasti kita diselamatkan oleh kuasa darah Kristus. Apakah seperti itu? Rasul Paulus menulis dalam ayat yang ke-15, jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, jawabnya tegas, sekali-kali tidak. Rasul Paulus menegaskan bahwa bila seorang menyerahkan diri kepada orang lain sebagai hamba, maka ia sepenuhnya harus hidup taat kepada tuannya itu. Bila manusia memberi peluang sedikit saja pada perbuatan dosa, maka dosa akan berkuasa dalam hidupnya dan ia akan menyerahkan hidupnya pada dosa itu dan akhirnya akan berakhir pada kebinasaan. Ayat yang ke-16 Rasul Paulus menulis, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Jangan memberi sedikit saja ruang pada dosa, tapi serahkan hidupmu kepada Allah untuk melakukan kebenaran. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ia tidak boleh menyerahkan dirinya untuk menjadi hamba dosa, melainkan harus menyerahkan diri kepada Allah yang akan memimpin kepada kebenaran. Rasul Paulus menegaskan dalam ayat 17 dan 18, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, bagi semua orang percaya, akhir dari cerita pertempuran itu jelas. Akhir dari kisah pertempuran itu jelas. Bahwa mereka harus memutuskan untuk menjadi senjata kebenaran Allah. Dan ketika mereka menjadi senjata kebenaran Allah, maka mereka akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Karena mereka dibersihkan dari dosa mereka. Ayat yang ke-22 dan 23 mengatakan, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya tegaskan, upah dosa adalah maut. Tetapi setiap orang yang hidup dalam kasih karunia Allah dan berusaha menjadi senjata kebenaran di tangan Allah, ia akan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Kristus. Jadi, jadilah senjata kebenaran di tangan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Kita bersama-sama mengambil saat hening merenungkan firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dengan menumpangkan tangan kanan di dada sebelah kiri, bersama umat Tuhan di segala zaman dan segala tempat, segala abad, marilah kita memperbarui iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Marilah sekarang kita bersama-sama menaikkan doa syafaat dan syukur kita. Kita tunduk dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami naikkan syukur dan terima kasih kami atas sabda yang telah kami terima. Mohon penyertaan Roh Kudus-Mu, supaya kami sungguh-sungguh meninggalkan kehidupan dosa, karena kami adalah orang yang telah diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan izinkanlah kami untuk menyerahkan tubuh kami menjadi senjata kebenaran di tangan Allah. Supaya dimanapun kami berada, kami menjadi berkat yang menghadirkan damai sejahtera bagi setiap orang yang kami jumpai, bahkan bagi setiap makhluk yang kami jumpai. Untuk itu, perlengkapilah kami dengan berkat-berkat yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Kelimpahan rezeki melalui pekerjaan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kesehatan yang baik yang membuat kami mampu melakukan banyak tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Dan oleh karena itu kami menyerahkan saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang menderita sakit, dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah mereka masing-masing, atau mereka yang sedang dalam proses pemulihan. Kesembuhan yang sempurna kami mohon. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini terdampak oleh pandemi yang sedang berlangsung. Mereka yang kesulitan untuk bekerja, mereka yang kemudian kesehatannya terganggu. Apapun dampak yang mereka alami, kiranya Tuhan berkenan untuk menolong mereka. Terlebih Tuhan berkenan memakai kami sebagai Allah Tuhan
untuk menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan pertolongan bagi saudara-saudara kami ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berada di garis depan untuk mengatasi penyebaran virus corona ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan ketabahan, Tuhan berikan perlindungan supaya mereka selamat dalam tugas mereka dan melalui karya mereka. Tuhan izinkan kami untuk melawan virus itu, menyelesaikannya sehingga keadaan kami boleh dipulihkan kembali. Dan kalaupun kami harus hidup berdampingan dengan virus itu, kiranya Tuhan berikan hikmat bagi kami supaya kami boleh membangun cara hidup yang baru, cara hidup yang lebih sehat sehingga kami boleh menghadapi virus itu dan tidak terserang oleh virus itu. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa kami. Tuhan berkati Presiden Joko Widodo, para menteri, semua pejabat negara dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Supaya dengan amanah mereka menjalankan tugas panggilan yang telah Tuhan percayakan bagi mereka. Jadikan kami juga sebagai rakyat yang bijaksana, sehingga boleh mendukung yang baik dari pemerintah kami, tapi tetap bersikap kritis atas kebijakan-kebijakan yang tidak benar, yang tidak baik bagi kehidupan bersama. Kami menyerahkan juga pergumulan-pergumulan yang dialami oleh setiap keluarga, khususnya keluarga-keluarga GKJ Karanganyar. Apapun yang sedang mereka alami, Tuhan hadir senantiasa untuk memberikan damai sejahtera, memberikan pertolongan atas segala sesuatu yang mereka alami. Terima kasih Bapa. Sempurnakanlah dan dengarkanlah serta kabulkanlah doa kami, sebab kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk memohon. Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Marilah memberikan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat pengajaran Rasul Paulus dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 yang demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya.
Bapak Ibu, mari kita aturkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami ucap syukur ya Allah, karena kami telah merasakan berkat-berkat-Mu atas kehidupan kami. Saat ini kami belajar memberikan persembahan, kami mohon Kau kuduskan, karena kami mengakui dalam kehidupan kami, seringkali kami melakukan dosa dan kesalahan. Kami juga mohon Kau berkati persembahan ini, karena tanpa berkat-Mu, persembahan ini tidak akan berguna. Karena kami mengakui, Engkau-lah Allah kami yang punya kehendak, Engkau Allah yang punya kuasa atas persembahan ini. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kami mohon Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, sehingga boleh mengerjakan segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa surga, kami akan melanjutkan kehidupan kami. Kami mohon Engkau sertai kami, Engkau pimpin kami, Engkau berkati kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu sebagai alat-alat untuk memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Hai bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan banji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit pagi Yesus, tak lama masa perang, dunia kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang megah, bersama Raja Mulia berkuasa selamanya. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Haleluya, 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 Di tiap saat